Nah, ini bagian dalamnya seperti ini, teman-teman. Tuh. Nah, ini dulu, astaga, kaget gue. Kita coba mati. Ini kenapa sekarang jadi kebalikannya ya? Eh. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue, Irfan Jayani. Dan hari ini gue masih berada di Salabintana, Sukabumi cuy. Dan tepat di belakang gue ada Hotel Sarah ya. Jadi buat teman-teman yang orang Sukabumi dan sekitarnya yang tahu hotel ini, boleh dulu komen di kolom komentar. Ya teman-teman, jadi hari ini gue berkesempatan lagi untuk mereview Hotel Sarah yang ada di Sukabumi ini. Bedanya, eksplorasi kali ini gue bener-bener sudah difasilitasi oleh ownernya langsung atau pemilik dari Hotel Sarah. Bahkan semalam gue sudah bermalam di salah satu kamar yang ada di Hotel Sarah ini teman-teman. Dan perbedaannya jauh banget ketimbang pertama kali gue datang dan sekarang. Itu sudah jauh lebih rapi. Nah, ini ada bocah-bocah. Kamu tahu Hotel Sarah nggak? Tahu Hotel Sarah nggak? Serem nggak? Serem. Kata siapa? Kata siapa serem? Emang pernah lihat hantu? Nggak pernah sih. Nggak pernah, berarti nggak serem. Tapi lumayan. Lumayan apa? Masuknya mah serem. Ya udah. Oke lah, jadi gue bakal ajak teman-teman untuk ngelihat kondisi sekitar dari Hotel Sarah ini teman-teman. Dan ada yang uniknya juga, kenapa? Karena di belakang hotel ini tuh masih ada cottage. Ada kurang lebih ada 4 cottage atau bangunan yang akan gue masukin atau gue explore nantinya. Karena kemarin sebelumnya gue nggak sempet nyobain masuk ke dalam cottage-nya. Dan ya ini hotelnya bener-bener di pinggir jalan. Tuh, kelihatan deh. Hotelnya di pinggir jalan. Dan jujur li ini dingin banget, seriusan. Nah, ini ada pelangnya teman-teman bisa lihat ya, ada tulisannya di sini Hotel Sarah. Dan di belakangnya masih ada cottage. Nah, ini ada sudah dipasangin sama ownernya. Hotel Sarah ada live musik juga. Lalu 50.000 per pax. Dapat cola atau orange juice setiap malam minggu. Dan ini malam minggu tanggal 11, artinya kemarin.
Nah ini gerbangnya seperti ini teman-teman dari depan. Dan Hotel Sarah ini sekarang sedang dalam tahap renovasi. Iya. Jadi buat teman-teman yang udah nonton vlognya semalam, gue udah keliling di malam hari seperti apa bangunannya. Cuman untuk siangnya gue akan ambil lagi. Cuman gue mau ke belakang dulu. Untuk bagian sini nanti gue bakal balik lagi. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada steger-steger untuk abang-abang tukang. Nah ini tadinya bekas diskotik teman-teman. Cuman sekarang sudah ditutup. Cuman gue masih bisa masuk lewat dalam nanti. Nah ini bagian belakangnya belum rapi dan masih tahap pengerjaan. Tuh teman-teman bisa lihat ya bagian tampak belakangnya. Ada beberapa yang seperti copot. Tuh, cuman ini bakal direnovasi total. Jadi gue penasaran banget sama hasil akhirnya. Ini adem banget sih, serius, nggak bohong. Nanti kalian bisa lihat juga setiap kamarnya itu tidak ada AC atau tidak ada pendingin ruangan. Keren banget. Nah itu yang gue bilang bagian cottage-nya. Nanti kita ke sebelah sana ya, kita lihat dulu sambil melihat kondisi kolam renang. Nah kolam renangnya itu ada di bagian belakang Hotel Sarah ini teman-teman. Dan gue gak sabar untuk melihat ketika hotel ini sudah direnovasi total. Tentunya bakal lebih bagus banget ketimbang hari ini, bahkan sebelumnya. Dan yang jelas gue mau cobain kalau nginep di sini lagi itu untuk bisa berenang. Karena di sini ada kolam renang ya teman-teman. Ya ini luas banget tanahnya tuh. Gokil ya. Ada berapa hektar ini? Nah ini kalian bisa lihat tampak dari belakangnya Hotel Sarah Salabintana Sukabumi. Nah ini ada kolam renang nih di sini teman-teman. Cuman kayaknya kolam renangnya sudah tidak terawat. Tuh. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini adalah kolam renangnya. Wow. Jadi kalau ini masih aktif dan hotel itu dulu ketika masih berjaya, ini adalah tempat di mana para tamu bisa menikmati waktu di sore hari ataupun di pagi hari untuk berolahraga, terutama olahraga renang. Di sebelah sana juga ada kolam untuk anak kecil. Oke, kita lanjut lagi. Laut mana nih? Laut sini bisa kali ya. Bismillah. Nah ini cottage-nya ada 3, ada 4 teman-teman. Cottage-nya ada 4. Nah gue nggak tahu cottage ini per malamnya berapa dan ini akan direnovasi juga atau enggak, gue nggak tahu ya. Gue lupa nanya. Yang jelas yang akan direnovasi ya bangunan utamanya, hotelnya ini nih. Dan megah banget hotelnya, seriusan. Nah ini cottage-nya. Kayaknya sih rate-nya bisa di 400.000 per malam nggak sih? Karena kalau dilihat cottage ini tuh nggak cuma untuk 1 orang tuh, atau nggak cuma untuk 2 orang. Ini bisa sampai 4 atau 1 keluarga lah menginap di satu cottage ini. Cuman kayaknya nggak bisa masuk karena udah penuh alang-alang. Tuh, kalian bisa lihat sendiri bentuk cottage dan ternyata lebih adem di sini loh. Iya, lebih adem di bagian sini. Udah kayak rumah sendiri asli. Jadi berasa punya rumah kalau nginep di sini nih. Dikelilingin sama pohon-pohon. Bisa dibuka nggak ya? Coba kita masuk deh. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, dikunci cuy, jadi nggak bisa masuk. Kita intip aja deh. Nah, ini bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Tuh. Ini bisa muat banyak orang ini mah. Satu keluarga ini muat. Nggak cuma satu orang. Cuman saya nggak bisa dibuka, jadi gua nggak bisa masuk ke dalam situ. Tapi kalau malam memang lumayan serem sih di sini. Iya, kalau malam lumayan serem. Tapi kalau ini terawat dan sudah diurus, ya nggak bakalan serem lah. Tentunya bakalan malah lebih asik. Oh, ini jalan yang nginep di cottage ini. Kalau ke kolam renang bisa lewat sini nih teman-teman tuh. Ini ada jalur sendiri nih menuju ke kolam. Oke, jadi sekarang gue pengen masuk ke bagian hotelnya atau ke bangunan utama dari kawasan Hotel Sarah Salabintana ini teman-teman. Iya. Dan kalau kalian belum nonton vlognya ketika di malam hari pas gue nginep di sini, kalian klik dulu di sini nih, ada linknya. Kalian klik dulu, nonton dulu, karena ini adalah lanjutan dari vlog yang semalam. Oke, kita langsung masuk ke bagian utamanya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita masuk ke dalam bangunan utamanya atau ke Hotel Sarah Salabintana Sukabumi. Nah, ini ada tulisannya tuh ya, teman-teman bisa lihat Hotel Sarah. Dan sekarang lobinya sudah berbeda sama waktu pertama kali gue datang. Tuh, ini masih tahap renovasi teman-teman. Dan tuh, dari sini aja kelihatan sekarang udah ada TV, udah smart TV, lagi bisa buka YouTube juga. Lalu di bagian lobinya ada sofa-sofa. Nah, ini adalah resepsionisnya. Nah, sebelah sana masih tahap renovasi. Sebelah sini juga masih tahap renovasi. Ini teman-teman bisa lihat. Semalam gue bermalam. Nah, ini halo teh. Waktu itu komen teh ya di video saya. Iya dong, saya marah. Nah, ini kita masuk ke kamar tempat gue menginap. Nah, ini ada Reki. Dia emang suka ketawa sendiri tuh, tiba-tiba. Kalau gue ketawa sendiri berarti ini bukan orang dong. Oh, ada orang ya. Nah, kita lihat di sini kamar mandinya ada water heater. Tuh. Nah, ini ada beberapa tukang-tukang abang-abang yang lagi merenovasi di lantai 1 nih. Lagi renovasi nih bang ya? Iya. Kayaknya bentuknya beda bang ya sama yang bangunan sebelumnya ya? Iya. Lebih manis ini ya? Iya. Luar biasa. Jadi untuk lantai 1-nya di sebelah sini yang udah jadi tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Iya, masih tahap proses renovasi. Nah, ini abang-abangnya sementara tidur di sini. Nah, sekarang kita coba naik ke... Oh, sebelum kita naik ke atas, coba kita turun ke bagian bawah. Jadi di bagian bawah juga itu masih ada ruangan. Nah, dulunya itu di bagian sini adalah diskotik teman-teman. Cuman sekarang kayaknya diskotiknya udah tidak digunakan lagi. Coba kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Oh, ini untuk gudang-gudang nih, untuk nyimpan barang-barang. Nah, dulu tuh TV-nya kayak begini nih teman-teman. Dulu TV yang digunakan di Hotel Sarah nih seperti ini. Nah, itu dia tuh TV-TV-nya. Dan sekarang TV-nya ini sudah diganti menjadi Smart TV. Artinya yang nginep di sini bisa pakai atau bisa nonton YouTube. Wow. Ini ada aliran listrik dong. Ngeri, setrum gak sih? Ini ada ruangan, teman-teman bisa lihat. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Request operasional. Oke. Ini kayaknya office deh. Astagfirullah. Kaget gue. Sebelah sini ada keyboard. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini
dulu. Astaga, kaget gue. Iya, tempat ini dulunya adalah diskotik. Nah, ini di sini kalian bisa lihat ada seperti panggung, teman-teman. Tuh, di sini seperti panggung, ya kan? Nah, jadi penyanyi ataupun para penghibur berdiri di sini untuk menghibur para tamu yang datang ke ruangan ini. Dan ini sedang tahap renovasi. Oke, gue berharap semoga cepat selesai dan ketika sudah selesai gue bisa datang lagi untuk menginap di sini lagi. Ini juga ada. Oh, ini nih table-tablenya nih tuh. Jadi para pengunjung duduk di sini, ada mejanya juga. Wah, aku nggak kebayang ini dulu seramai apa tempat ini. Ini ada ruangan juga. Ini botol-botol Fanta, Sprite, Coca-Cola. Atau ini nih kayaknya VIP roomnya nggak sih? Untuk karaoke-nya nggak sih? Tuh, kalau dilihat sih ini kayak ruangan VIP, teman-teman. Jadi ini seperti ruangan VIP-nya. Wow. Jadi yang di luar sini untuk para tamu dan ini adalah tamu VIP-nya. Oke, kita lanjut lagi. Tuh, ini ada sound nih. Dan masih ada ruangan lagi. Oh, ini pintu masuknya dari sini nih kayaknya nih. Oh, tuh ada abangnya, Bang. Lagi kerja dia. Jadi ini kayaknya pintu masuknya dari sini nih, para pengunjung. Selain dari lobi hotel, tamu bisa masuk dari samping. Tapi kayaknya kemungkinan sih masuknya memang dari samping sini. Karena orang-orang yang datang sini kemungkinan bukan orang yang tamu menginap. Nah, ini ada juga. Oh, ini sama kayaknya, ini ruangan VIP juga tuh. 2, 1, 2. Ini kayaknya untuk tamu-tamu biasa di sini nongkrongnya. Ya, gue mungkin nanti bakal coba minta ke owner untuk melihat video ketika suasana di sini waktu masih ramai. Mudah-mudahan masih ada ya. Kita keluar aja. Oh, ini ada ruangan lagi cuy. Oh, ini kayaknya dapur. Ya bener. Ini pantry-nya teman-teman. Ya, ini bagian pantry-nya. Dan di bagian bawah sini memang lembab, tidak ada udara yang masuk. Jadi muka gue keringetan. Itu suara bayi dari karyawan yang tinggal di hotel ini. Kaget gue. Tiba-tiba ada suara bayi nangis dong. Masuk kayak keluar dari mana nih? Oh, sini. Nah, kita berada di sini. Bismillah. Kita coba naik ke bagian lantai atas, lantai 2 dan 3. Oke, sekarang gue sudah berada di lantai 2. Dan beberapa bulan yang lalu ketika gue menginap di hotel ini, gue dapat kamar di sebelah sini. Ya, gue dapat kamar di sebelah sini teman-teman waktu itu. Di 215. Ini dikunci nggak ya? Oke, ini dikunci. Tapi for your info, di sini tidak ada tamu lain selain gue dan teman-teman gue yang menginap. Karena hotel ini sedang tahap renovasi. Dan sekali lagi, gue harus berkata, lorong ini mengingatkan gue kepada film Panggonan Wingit.
Ya kurang lebih seperti itulah, mirip-mirip. Dan yang bikin gue lebih teringat kembali kepada film tersebut, ini mirip banget. Dimana di lantai tiganya atau satu lantai itu memang terbengkalai. Nah ini ada tangga, nanti gue bakal ajak kalian untuk naik ke lantai tiganya. Sebelum itu gue mau liatin ke bagian restonya dulu. Jadi di lantai 2-nya juga ada resto. Nah, kalau di bagian basementnya itu ada diskotik, di lantai 2-nya ada restoran. Kalian kebayang kan kalau ini hotel beroperasi dengan maksimal. Di sini sore-sore pasti banyak banget orang yang ngopi untuk menikmati suasana sore di Sukabumi, teman-teman. Nah, pemandangannya seperti ini. Ya kan, pemandangannya seperti ini. Ngopi di sini sore-sore sama temen, ngobrol segala macem, pasti tentunya asik banget lah. Dan sekarang gua akan naik ke bagian lantai 3-nya, teman-teman. Iya. Dan lantai 3 ini adalah lantai dimana yang memang tidak beroperasi. Jadi mirip banget kan sama film Panggonan Wingit, dimana di lantai 3-nya itu tidak beroperasi atau terbengkalai. Dan di film Panggonan Wingit ada satu kamar yang memang tidak boleh siapapun yang masuk ke dalam kamar tersebut. Kalau ada orang yang masuk ke dalam kamar tersebut, maka dalam waktu 3 hari dia akan meninggal dengan keadaan dikulitin. Tapi tentunya bukan hotel ini, cuman kebetulan mirip aja, teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi eksplorasinya. Wait, semalam ketika gue bikin vlog malam hari, di sebelah sini lampunya nyala, sebelah sana yang mati. Ini kenapa sekarang jadi kebalikannya ya? Ini gak sih? Atau gue yang lupa nih ya? Karena seinget gue sebelah sini nih lampunya nyala, malah sebelah situ yang mati semalam. Coba nanti gue masukin juga footage ketika di malam hari ya, jadi kalian juga bisa lihat. Bingung gue. Nah, kita masuk coba ke kamar 313. Kalau kemarin pertama kali gue datang ini benar-benar berantakan dan anginnya kenceng banget. Semua pintu di sini saling bersautan. Sekarang tidak ada lagi pintu yang saling bersautan. Kalau kemarin tuh agak ngeri-ngeri sedep, suka bikin halu. Tiba-tiba pintu ketutup sendiri, kebuka sendiri. Tapi ya lebih better lah di lantai 3 ini sekarang. Tidak seseram waktu pertama kali gue datang. Walaupun memang ini masih kondisinya seperti ini. Oh, ini kayaknya aliran-aliran air nih, pipa-pipanya. Ada kamar 307.
Eh. Serius? Astagfirullahalazim. Ini gue nggak boleh masuk atau gimana ya? Kita coba sekali lagi. Oh enggak. Angin cuy, angin. Tutup lagi nih. Ya, angin fix. Oke, dan di kamar ini ketika keluar ke balkonnya langsung berhadapan dengan pohon ini nih. Oke, kita lanjut keluar lagi. Jadi kayaknya nggak semua kamar gua masukin karena bakal sama aja ya teman-teman ya. Jadi kita keluar lagi. Ya, kayaknya bakal sama aja semua kamarnya. Jadi gua nggak bakal masuk secara keseluruhan masuk ke dalam kamar ini. Cuman memang lorongnya bikin halu sih. Ini kalau terbengkalai kayak begini nih atau nggak kerawat, lorongnya memang bikin halu cuy. Tapi untuk lantai 1, 2 itu udah keren banget. Mudah-mudahan lantai 3-nya dalam waktu dekat juga bakal tersentuh untuk direnovasi. Oke lah teman-teman, kayaknya vlognya sampai sini dulu di Hotel Sarah. Ini apa nih? Isa. Ya, thank you banget ya teman-teman sudah mampir ke channel gue dan nonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman juga, kalau kalian ingin menyicipi suasana atau vibes yang ada di Hotel Sarah ini, kalian bisa langsung datang, ketik aja di Google Maps Hotel Sarah Salabintana yang ada di Sukabumi. Jujur, nginep di sini di lantai 1 di kamar yang semalam gua nginep itu beneran enak banget. TV-nya sudah smart TV, lalu juga tidak perlu lagi pakai pendingin ruangan atau tidak perlu lagi pakai AC. Itu memang sudah dingin banget, seriusan. Wow, kayak asik suasananya. Dan gue nggak sabar banget untuk bisa kesini lagi ketika hotel ini sudah rampung 100%. Ya udah. Oke lah. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani di Sukabumi, Salabintana. Jangan lupa bahagia cuy. Raos pisan euy.